kritis, cukup problematis. Maksudnya filsafat itu seolah satu muncul dari satu buah makhluk yang sangat menakutkan. Makanya mempelajari filsafat bisa yang keluar ya dengan kecenderungannya itu cukup sangat besar. Sedangkan ketika kita bicara tentang mukjizat Nabi Ibrahim yang dia tidak mempanduakan ya secara agama itu sah ya. Karena ada paling tidak ada yang mengatur sehingga Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang memang diberikan anugerah Tuhannya nggak ada dan nggak bisa kita masukkan untuk sebagai asal akibat dalam pengantar filsafat dia tuh udah belajar tentang filsafat tentang pengantar filsafat lalu mungkin tentang distract dengan itu kenapa coba dianalisis tapi prosesnya di mana mengolah data itu Selamat datang di Nalarata, nalar, narasi, dan gantang. Tempat di mana nalar diuji tak hanya dinikmati dan sesekali menertawakannya. Oke, sahabat Nalarata, di momen bahagia kali ini, saya dan sahabat di samping saya akan membahas sesuatu hal. Sebelum ke pembahasan, saya akan sapa dulu sahabat dari samping saya. Gimana hari-harinya, sahabat? Kedua, dikatakan dan segala apa yang terjadi dalam usahanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedua, untuk pembahasan momen kali ini, apa yang akan dibahas? Kayaknya kita mesti membahas tentang pengantar. Cuman maksudnya pengantar ini apa? Pengantar dalam membaca segala bentuk permasalahan dan kiranya tidak etis juga tidak ayal bicara tentang satu permasalahan tanpa menggunakan pisau analisanya. Ya katakan pisau analisa itu mesti dan juga berangkat dari muatan pengetahuan dan ilmu kan itu. Dan ternyata bahwa pengetahuan dan ilmu dia memiliki akarnya, perkembangannya hingga metodologinya kayak itu. Yang itu disebut dengan filsafat kayak itu. Kayaknya kita mesti sedikit banyaknya bicara tentang pengantar filsafat sebelum jauh daripada menganalisis, mendeskripsikan satu permasalahan sosial, satu isu kebijakan polisi kayak gitu. Atau juga membaca keadaan sosiologi dan juga antropologi satu masyarakat sementara atau juga dalam dialog literatur sekalipun. Meski bahwa aku tamat dari latar belakang hukum yang punya konsentrasi dan juga kompetensi bicara tentang filsafat, tapi ketika aku mempelajari hukum, kok ada filsafat ya kayak gitu. Ternyata bahwa filsafat itu juga dia akar dari setiap disiplin multisektor pengetahuan, dia akar dari setiap ilmu, setiap bidang dan setiap disiplin itu punya filsafatnya. Kayaknya kita sebelum bahas entah apapun itu kayak gitu, ya kita mesti bicara dari filsafatnya dulu kayak ya bisa lebih tentang pengantarnya. Kayaknya kayak gitu sih. Oke, kedua. Nah, di sini saya akan mempertanyakan gitu. Pengantar filsafat itu apa sih gitu? Apa yang dimaksud tentang pengantar filsafat itu? Iya. Ya ketika aku ditanya apa sih sebagai pengantar filsafat itu, jauh terhadap apa sebenarnya filsafat itu dan filsafat itu gunanya apa
Maka ketika kita bicara tentang pengantar, maka pengantar itu katakanlah sebuah penopang gitu. Penopang dalam satu konsentrasi permasalahan, satu bidang dan satu objek apapun. Maka ketika pengantar itu dimasukkan dalam filsafat, ya pengantar menuju kita memahami filsafat kita apa. Meski ada bahasa di mana sejauh dan sedalam yang kita memahami filsafat, justru kita tidak akan menemukan basis pemahaman itu. Kita tidak akan menemukan ujung tembok atau ujung jalan dari di mana kita mau jalannya filsafat. Tapi kita coba telaah dan cross-check dari mana sih awal mulanya, maksudnya apa, maksud dari kondisi itu, dan kegunaannya untuk apa. Kurang lebihnya kayak gitu. Ketika kita coba kasih rawatan, katakan bahwa hal itu merupakan rawatan yang biasa gitu. Sekedar pengantar filsafat. Karena ketika kita bicara filsafat ya ada dua segmen. Kita mempelajari filsafat dan kita berfilsafat. Kalau mempelajari filsafat ya kita meng-cross-check apa sih filsafat itu yang dari awal secara historisnya seperti apa, tokohnya ada siapa aja, berikut buah yang dihasilkan dari setiap pembicaraan tokoh itu apa, dan bagaimana ketika pengaruh dari setiap tokoh itu cukup dinamis dari setiap perkembangan sejarah manusia, atau ya bahas trennya dinamikanya kayaknya gitu. Ini hanya kita berfilsafat, kita berfilsafat yang menggunakan segala bentuk hasil buah pemikiran ide dan setiap tokoh itu dalam hal pemikiran kita, dalam hal yang sifatnya rasional, dalam hal yang itu disebut dengan ilmu logika, mempelajari bahwa apa sih maksudnya benar dan salah itu kayak. Lalu ketika nanti pasalnya juga ada perkembangan bicara tentang ilmu yang sifatnya logika atau estetika itu sendiri. Berfilsafat itu menggunakan kerangka pemikiran ide dari setiap perkembangan filsafat dalam kerangka paradigmatik yang hadir dalam pikiran kita, yang sifatnya ditelaah oleh rasio objektivitas yang itu menjalan sebagai kerangka empiris dan hadirnya pola-pola rasional yang nantinya menjadi nalar paradigmatik ketika kita berpikir, ketika kita membaca satu permasalahan sosial, atau juga menuntut bahwa kita yang katanya mesti kritis, mesti tajam dalam memandang sesuatu yang sifatnya mempertanyakan. Enggak hanya ketika kita berfilsafat itu situasi permasalahan kontemporer sekarang itu cukup stigmatis ya, cukup problematis. Maksudnya filsafat itu seolah satu muncul dari satu buah makhluk yang sangat menakutkan. Makanya mempelajari filsafat bisa yang keluar ya dengan kandungannya itu cukup sangat besar karena perjalanan di mana sejarah tentang ketuhanan, sejarah tentang dogma itu hadir di abad pertengahan, hingga dari awal di mana mulai munculnya pemikiran filsafat, sejarah filsafat kayak gitu. Maka maksudnya ketika mempelajari filsafat dan filsafat itu punya konteks yang berbeda sebelum ketika kita membedah dari setiap perjalanan historisnya berikut tentang bagaimana kita itu memasukkan dan bagaimana kita itu merumuskan, mengolah data-data yang ada dalam pikiran kita hingga sifatnya nggak keliru, nggak cacat, nggak terdistorsi dari orang lebihnya pengantar filsafat itu
itu menjadi dua segmen dan dua rumus di mana ada satu hal yang kita mempelajari filsafat, ada satu hal yang kita berfilsafat. Yang mempelajari filsafat kita coba cross check di mana setiap pemikiran yang hadir dalam kehidupan manusia dari awal mula kosmos gitu. Ada reference yang menyatakan bahwa dulu Saleh, Sanak Semande, Sanak Semene, Demokritus itu Singapura, Aristotle, Plato, bahkan sebelum itu ada Socrates, Singapura tentang dan kemudian bahkan postmodern sendiri kayak gitu. Lalu ya filsafat itu berdialektika di atas pemikiran tadi dalam posisi kita berpikir dan posisi kita memandang satu permasalahan sosial sekalipun kayak gitu. Ya, kedua oke, sama dengan Rata cukup menguras pemikiran kita ya untuk pembahasan pengantar filsafat dari ketua kita. Ketua, saya mau pertanyakan gitu perihal pengantar filsafat. Oke, Nah, pertanyaan orang yang berfilsafat itu dan orang yang tahu tentang filsafat itu yang kayak gimana sih gitu? orang yang berfilsafat dan belajar filsafat, aku coba seolah-olah menjawab aja ya. Iya, Sifat ini alasan yang mungkin dari jawab singkat yang nah, banyak referensi yang menjelaskan tentang pengantar atau penopang dalam mempelajari filsafat itu kayak semisal ada filsafat ilmu Darsono, ada pohon filsafat Stephen Hawking, ada filsafat Evan Bacon, lalu ada wisdom of philosophy, sejarah filsafat barat yang dibuat oleh Rousseau. Beberapa itu filsafat seperti Jejunus Mandri dan seterusnya gitu. Ya literatur yang dari luar atau literatur yang dibuat oleh para akademisi yang hadir di negara kita kayak itu. Maka maksudnya filsafat itu cukup lekat dengan narasi kebijaksanaan kayak gitu. Dengan terminologi yang artinya bahwa filsafat atau filsafat itu filos dan juga sopos atau pilaya dan juga sopia gitu. Ya pilaya itu cinta gitu. Dan sopia itu kebiasaan gitu. Ya dalam artian maksudnya cinta itu apa yang ditafsirkan oleh Darsono, cinta atas kebijaksanaan di mana seseorang yang memiliki pengetahuan langsung atau tidak langsung memiliki cara berpikir dan juga cara pragmatik, tapi yang praksis kayak gitu. Praksis itu dia bisa mempraktikkan pola di mana ia berpikir, pola di mana ia mempelajari itu dalam realitas kayak gitu. Itu bedanya ketika maksud kebijaksanaan. Karena kenapa sih kebijaksanaan? Adalah kearifan kayak gitu. Ya kalau kebijaksanaan ya definisinya tadi. Kalau kearifan ya tanda kutip dia tidak bisa praksis atau dia tidak mau praksiskan gitu. Maksudnya bahwa hal tadi itu cukup dekat dengan corak di mana ya hal tadi itu sifatnya memiliki corak dalam filsafat itu bisa disebut skeptis, ragu kayak gitu ya, atau juga dalam disiplinnya itu yang kita kenal dengan pembahasan yang disebut ontologi, aksiologi sampai kepada epistemologi kan. Tiga tadi yang menjadi disiplin dasar kita berfilsafat gitu. Ya kalau mau belajar filsafat ya tadi maksudnya kita mesti bicara tidak sekedar arif dan berfilsafat kita mesti tidak satu sama lain mengalibrasikan terhadap disiplin yang ada dalam filsafat itu sendiri kayak gitu. Oke, cukup lumayan ya, lumayan agak bingung gitu ya. Kayaknya kita mesti bingung karena itu sebagai tanda bahwa kita bisa berpikir gitu. ya. Bingung, takut kayaknya. Pusing lagi mesti sama gitu. Oke, sahabat Nalaranda,
tadi ketua kita sudah membahas tentang story pemerintah filsafat, Selain pandang dari saya pandang, terus fungsi dan pemaknaan daripada pengantar filsafat itu sendiri. Dan mungkin gimana? apalagi ya ketua tentang filsafat, pengantar filsafat itu ya saya sungguh agak belum ngerti gitu. Ada teman gitu, Ya. ketua gini. Setelah dia mempelajari tentang pengantar filsafat, dia tuh udah baca buku gitu kan tentang filsafat, tentang pengantar filsafat. Lalu dia mungkin terdistract dengan apa yang dia baca gitu kedua. Nah jadi dia tuh seolah-olah tentang teologis gitu kan, dia tuh selalu menanyakan gitu kan tentang penciptaan dunia ini, tentang apa yang terjadi di muka bumi ini, selalu dia tanyakan gitu. Nah mungkin eh nah mungkin kedua ada pandangan lebih nggak untuk gimana caranya biar supaya apa mahasiswa baru ataupun yang baru baca buku gitu ketika belajar pengantar filsafat kita nggak apa namanya nggak bimbang, bukan nggak bimbang, lebih ke Ya. nggak sampai nah nggak sampai yang hari juga gimana sih Tidak bisa ya nggak bisa kayak gitu ketua. Mungkin saya juga pernah baca-baca tentang pengantar filsafat yang berikut dunia seperti ini. nah Dibahas mungkin dirasa saya agak lumayan gitu, agak membahas pikiran gitu, pemaknaan demi pemaknaan diksi daripada diksi itu ada pemaknaan yang lebih mendalam gitu Ya. dari buku itu. Mungkin ketua sudah membaca gitu beberapa buku dan sedikit ya mungkin secara gambarnya itu ya gimana gitu untuk Oke. pembahasan pengantar filsafat ini. Secara apa yang kami disampaikan ada 3 poin utama. Ya, Pertama, secara siklus ketimpangan di mana memahami filsafat dan ilmu filsafat. Lalu yang kedua, relasi manusia ketika dihadapkan dengan 2 hal tadi. Lalu yang ketiga, studi kasus tadi. ya. Studi kasus seperti kalau ya bahasa sebutkan hal yang sebelumnya itu. Nah maksudnya hal itu bahwa kita sepakati berfilsafat merupakan proses berpikir. Nah mempelajari filsafat yang proses di mana kita bisa menjunjung tinggi atas kebijaksanaan itu. Meski bahwa kebijaksanaan yang semakin kita junjung akan semakin menjauhi diri kita tua. Gitu. Maksudnya bahwa segala bentuk historis yang itu hadir akal mulanya itu berangkat dari Basub yang dimana itu disebut dengan ide, yang kedua itu makhluk. Meski bahwa perjalanan hal tersebut itu cukup rumit ketika hadir dalam kacamata peradaban antroposentris. Perkembangan modern itu cukup rumit yang kita bicara tentang René Descartes yang dia terkenal dengan cara musuhnya, lalu ada Machiavelli, berikut empirisnya itu ada John Locke, David Hume, Berkeley, ada konsep persiatan yang dibuat oleh Hobbes, ada trias politika yang dibuat oleh John Locke, berikut ada idealisme yang dibuat oleh Hegel, oleh Kant. Maka di hal itu akan ada daripada filsafat analitik gitu ya. Berikut ada materialisme, human, verbal, dan beberapa pemikiran lain, positivisme, Schoenberg, sampai kepada aliran kritis, mata kritis di Frankfurt gitu ya. Nah maksudnya segala itu tadi secara kita dibicara dalam beberapa penopang ya
konstituensinya itu berangkat dari hal yang itu disebut dengan ide dan juga materi. Maka maksudnya ide itu apa? Ide itu segala sesuatu yang kita pandang atas pikiran kita, dan materi itu segala sesuatu yang kita pandang atas keadaan yang berlangsung. Begitu. Maksudnya bahwa akar dari mana manusia itu bingung gitu. Akar di mana pembelajaran filsafat itu terkadang cenderung paradoks gitu, cenderung absurd, cenderung liar gitu. Ya biasanya hal tadi juga dibahas di dalam pembelajaran filsafat. Cukup bahkan tanda kutip cukup anarkis kayak gitu. Tapi ya aku kira bahwa seanarkisnya mempelajari filsafat dan coba mengaktualisasi filsafat dengan proses berpikir. Ketika itu dihadirkan dalam situasi yang sifatnya diskurs, yang sifatnya resource, itu nggak masalah gitu. Tapi ketika hal itu dimasukkan dalam satu pengklaim gitu ya, penghambaan atau juga penolakan terhadap narasi, penolakan terhadap situasi permasalahan sosial, itu cukup hal yang bisa kita katakan tidak tepat kayak gitu. Maksudnya tidak tepat bahwa proses di mana akarnya yang sifatnya ide dan juga materi itu merupakan satu perubahan yang hadir dari pikiran yang itu dibuat di atas sikap dan juga klaimnya kayak gitu. Maksudnya bahwa prosesnya di mana kita mempelajari sains itu cukup di mana ketika kita tahu secara dasar itu apa siapa seperti apa, berikut tentang kejadiannya gitu, ide-idenya itu cukup cukup aja sebenarnya. Padahal ya enggak segampang itu loh gitu, enggak sesingkat itu gitu. Ketika kita mempresentasikan satu buku kan gitu, mempresentasikan satu pemikiran, satu historis yang sifatnya sebagai teror dalam kapasitas sejauh mana objek indra berbasis terhadap nalar ya dalam diri kita gitu. Tapi hal tadi yang memang mesti menjadi upaya yang sifatnya sustainable gitu. Karena ya posisi di mana kita berjelajah bukan berarti kita itu sudah berada dalam tujuan, maka menjelajah selesai dan lebih lagi kayak gitu. Tapi prosesi menjelajahi di mana kita itu memaknai di bawah berpikir itu apa gitu. Untuk apa dan akan diapakan gitu kan, itu cukup rigid gitu sebenarnya, itu cukup mesti dipelajari dengan kekuatan keseharian yang terus berjalan secara seterusnya, secara semestinya. Nah tiba-tiba yang sifatnya itu saling tumpang tindih kasus apa juga saling lompat-lompat karena permasalahan yang studi kasus tadi ya aku kira pembacaannya juga untuk sejauh mana apa yang dibaca, apa yang ditentukan, apa yang coba dianalisa, tapi prosesnya di mana mengolah mengolah data itu, mengolah informasi itu tidak cukup di mana bahwa kita mengklaim misalnya kita benar gitu dalam mengolah hal tersebut, apalagi mengklaim bahwa apa yang kita alami selesai gitu. Karena bahwa berfilsafat mengajarkan kita itu menjadi seorang yang senantiasa berpikir, senantiasa yang sifatnya berdialektika gitu. Karena yang kira maksud daripada studi kasus itu di mana orang yang mempelajari satu buku, 2 buku, 3 buku dan seterusnya, tapi juga nggak di cross check. Ketika kita merasa benar isinya itu, ketika kita mempertanyakan isi daripada itu, atau ketika kita mempertanyakan penggunaan diri kita kayak itu yang menjadi akan ada masalahnya kayak itu. Hingga daripada hal demikian ya kita mesti menjadi pelopor yaitu tradisi diartikannya kayak gitu. Karena analogi sederhananya ini, ketika
si A ini dia nggak tahu kan, bahwa jalan dari Bandung ke Jakarta itu apa kayak gitu, melewati apa aja. Gitu. Maka posisinya dia nggak akan bingung kalau ke Jakarta. Tapi studi yang lain semisal si B itu dia nggak tahu dari Bandung mau ke Jakarta itu lewat jalan mana. Meskipun catatan bahwa secara alternatif banyak. Alternatifnya kita bisa mengajak teman atau siapapun yang dia tahu jalan dari Bandung ke Jakarta. Kita bisa ya secara teknologi industri dan perkembangan virtual itu ada Maps yang itu bisa menjadi pembimbing ya. Jadi pembimbing di mana kita akan melaju dalam satu arah. Tapi maksudnya dari dua hal tadi itu apa? Ketika si anak dia tahu jalan dari Bandung ke Jakarta itu, maka posisinya dia tidak akan fokus terhadap bagaimana dan setiap laju dia itu akan menuju tujuan. Karena dia udah tahu, dia cukup menikmatinya, dia cukup merasakan feeling atmosfer sensasinya kayak gitu. Gak akan bingung lagi gitu. Ya meskipun kalau kita bicara tentang problematika sosial ya nanti tidak aja kalian menentukan. Tapi poin yang kedua kayak tadi misalnya ketika si B itu dia nggak tahu, meskipun dia itu ditopang gitu, oleh orang yang tahu dan itu dia tidak akan bisa menikmati kayak gitu. Dia akan fokus terhadap setiap laju dan setiap segmen sampai kepada tujuan itu. Nah maksudnya ketika apa? Ketika studi kasus tadi itu lebih di situasi si B yang dia itu belum bisa memprediksi, memberikan hipotesa bahwa jalur ceritanya apa. Tapi kalau bahasa Sundanya maksa gitu. Maka dari upaya terpaksaan itu maksud terhadap prosesi selain daripada karena pikiran itu tidak mengerti dan intuitif. Apalagi ruang-ruang jiwa yang sifatnya keyakinan. Nggak bisa bagi aku ketika kita itu memasukkan membuat relasi permasalahan yang itu memiliki kutub dan juga temboknya masing-masing. Gitu. Kayak misalnya ada segmentasi yang pertama itu agama, yang kedua itu filosofi, dan filsafat, yang ketiga itu sains. Tiga tadi itu cukup memiliki wujud yang berbeda, cukup memiliki prinsip yang berbeda, saling kontradiktif. Tapi kalau misal membuat perbedaan yang masalah, tapi kalau misal saling mengkontradiksikan, saling menarik, saling menumpang kritikan satu permasalahan, apalagi dalam ruang pikiran kita, itu cukup keliru. Maksudnya keliru yang bahwa setiap versi tadi yang punya permasalahan. Sedangkan ketika kita bicara tentang mukjizat Nabi Ibrahim yang dia tidak mempandukan ya secara agama itu sah ya. Karena ada paling tidak ada yang mengatur sehingga Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang memang diberikan anugerahnya nggak ada dan nggak bisa kita masukkan untuk sebagai asal akibat dalam perspektif itu kita memposisikan pikiran kita untuk apa berikut kita memposisikan muatan apa yang masuk yang di dalam diri itu kayak gitu lah sedikit banyaknya tapi kebanyakannya kekeliruan yang kita pernah ya mungkin terima kasih Ketua atas pembahasan dan selain konten perihal pembahasan pengantar filsafat. Oke, sahabat Larahlah, mungkin segitu ya pembahasan pengantar filsafat. Sebelum ke penutupan, kita closing statement dulu dari ketua kita. closing statement Ya,
Ya bahasanya penutup sementara dari pembahasan. Iya, bisa. Boleh tutup sampai kapan tuh? Iya, iya, iya. Tidak banyak dan tidak banyak hal ya. Penutup sementaranya intinya membaca aja. Iya, jadi. Baca buku, berdiskusi, ya kalau syukur-syukur bisa menulis. Ya. Mau dalam permasalahan apapun, di tantangan apapun, karena kan anak kecil tadi mesti praksis. Iya. Itu aja dua. Oke, terima kasih Ketua. Oke, sama Kak, mungkin untuk pembahasan kali ini pengantar filsafat dicukupkan sekian. Dan kita tunggu episode selanjutnya. Nalar narasi dan data tempat di mana nalar diuji tak hanya dinikmati dan sesekali menetapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.